Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum memulai ibadah, ada baiknya jemaat Grow Center Church hadir 15 menit sebelum waktu ibadah untuk menyaksikan program ini dulu. Karena ini dulu akan membagikan informasi, update terkini di dunia, dan membagikan kebahagiaan sehingga jemaat bahagia hahaha dan sukacita ta. Dan dalam nama Tuhan Yesus bisa beribadah dengan lebih khusus. Hari ini berita yang akan dibawakan sangat spesial karena kita telah memasuki PSBB Jilid 2 atau PSBB Season 2. Saya tahu pasti berat sekali kita melewatinya. Menangis sendiri. Namun, kabar baik hari ini. Apaan tuh? Terdapat beberapa cara untuk kita tetap bisa menikmati ibadah hari Minggu dengan khusyuk. Berikut liputannya. Rekan saya, silakan. Like I surrendered, I didn't do what I would pray. Living my life watching the weather, wasting time and chasing fame. I look at the life I've been designing, waiting around for my breakthrough. But I'm pushing my dreams to the side of me. Can't love me like you do. I give you my all. I give you my all. And I'm not running anymore. I give you my all. I'm giving you all of me, all of me. Oh, I give you my all. Yeah. Saya lupa bilang kalau rekan saya hari ini adalah saya sendiri. Tapi kenapa balik lagi ke saya ya? Padahal kan saya udah mencet remote TV. Teknis. Oh iya bener, skripnya begitu. Namanya juga konten. Oke deh, udah jam segini. Waktunya kita ibadah. Selamat ibadah untuk jemaat Grow Center. Tuhan Yesus memberkati.
We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya.
Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik 2 pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur 2 hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GC Family, di bawah Anda berada. Welcome to Sunday Service at home and literally at home. Sungguh-sungguh di rumah, kita sudah bosan ada di bawah. Kita naik ke atap saat ini melihat pemandangan gedung-gedung yang indah. Aduh, udara segar menghirup juga ya. udara segar dan kangen banget untuk ada di luar. Tapi menurut pemerintah dan juga pesan daripada kami berdua, stay at home, stay safe, stay healthy. Dengan meningkatnya terus jumlah korban daripada virus ini akan menjamah ke orang-orang terdekat kita. Sungguh jaga mereka dengan kita menjaga kesehatan kita. So please everybody keep safe, keep praying and keep believing bahwa Tuhan pasti melindungi setiap kita. So minggu depan kita akan masuki bulan yang baru, bulan Oktober. Dan kita percaya a lot of things gonna happen in October. Dan minggu depan siapkan perjamuan kudus kembali ya di awal bulan seperti biasa. Dan minggu ini kita akan meneruskan series keuangan yang sehat dan kuat. A Strong and Healthy Finance yang akan dibawakan oleh Pastor Leonardo Syamsuri. Wow, you will be blessed dan hamba Tuhan yang akan memberkati kita. Dan sungguh-sungguh catat saudara ya. Saya percaya beberapa minggu ini kita belajar mengenai keuangan, catat sungguh-sungguh. Kemarin di Grow Women, Seperti di Grow Women juga luar biasa ya. Kita benar-benar dibekali kita untuk belajar pandemi ini, kita harus bagaimana itu sungguh diberkati. So kita belajar keuangan bukan hanya mengenai benefitnya, bukan untuk gereja tapi untuk saudara. Bahwa kita harus menjadi orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan bisa mengelola keuangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lewat itu kita juga diberkati. Dia ada pengumuman yang kamu sampaikan? Silakan. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa minggu depan jangan lupa siapkan perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar untuk ibadah minggu depan. Serta juga rumah doa hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pada pukul 10 pagi juga bisa lihat di layar Bapak Ibu Saudara. Dan bisa join, hubungi via WA yang ada di bawah ini. Hari Rabunya kita akan ada acara I Care dari para konselor kita ya. Jangan lupa pada pukul 8 malam juga bagi yang mau join, ayo daftar via WA yang ada di bawah. Kembali kami mengabarkan bahwa pasangan William Prasetyo dan Ingrid Putri Aliman serta pasangan Jeffrey Aditya dan Fanya Pratita Utomo untuk yang ketiga kalinya akan melakukan pemberkatan nikah. Serta untuk yang kedua kalinya yaitu pasangan William Immanuel dan Raisa Bianda serta pasangan Livardi Wijaya dan Windy Melisa. Karena itu bagi jemaat yang mempunyai keberatan terhadap mereka semua bisa mengajukan via email melalui GC Office yang nanti di belakang Bapak Ibu Saudara bisa tahu alamatnya. Dan seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, sedangkan KUL tetap dilakukan secara online. Dan untuk persembahan kembali kami mengucap syukur, berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara generous heart-nya untuk memberikan persembahan melalui QR code yang ada saat ini atau melalui persembahan melalui transfer bank yang juga ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau via WA yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lia. Kami berdua terus mengimbau saudara untuk bergabung dalam Community of Love. Saya percaya dalam masa-masa pandemi, dalam masa krisis ekonomi, dan dalam masa-masa kita nggak bisa offline service, Anda sangat membutuhkan keluarga rohani yang bisa berdoa untuk saudara. Begitu banyak kesaksian
yang baik, yang luar biasa keluar dari Community of Love. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga, ikuti peraturan pemerintah hari-hari ini. Dan saya percaya biar saudara tetap keep safe. Ya, sebelum kita nanti memuji menyembah Tuhan, arahkan tangan saudara ke screen saat ini. Let's pray, pray, and pray. Tuhan, biar mamaku dan aku hasil swabnya non-reaktif. Temanku agar beriman sembuh dari kelumpuhan, gangguan syaraf otot, tulang belakang, tangan, kaki. Temankulku yang terkena COVID bisa sembuh, amin. Dapat pekerjaan yang baru, pekerjaan dan kesehatan lebih diberkati. Proses pernikahan lancar, ada jalan keluar untuk masalah keluarga. Amin. Hubungan keluarga pulih antara papa, anak, kakak, adik, agar dapat pengasuh bayi yang baik, jujur, dan setia. Dibebaskan dari teror mantan pasangan yang abusive, amin. Semakin dekat dan mengenal Tuhan, rencana pertunangan pernikahan sudah persiapkan bisa berjalan lancar, amin. Bisa diterima di fakultas kedokteran yang diinginkan. Dalam nama Yesus, ujian komprehensif dan wisuda berjalan lancar. Finansial adikku dipulihkan, hutang terlunasi, pekerjaan terus bisa berjalan. Dan inilah yang sudah dijawab Tuhan. Haleluya. Yaitu bisa bersatu kembali dengan Papa di Singapura. Puji Tuhan. Dan kemudian doa yang lalu dinaikkan, yaitu gudang saya bisa disewa dengan orang yang baik hatinya. Dan terakhir juga ujian skripsi berjalan baik dan anak lulus sidang tesis di Jerman dengan nilai A. Haleluya. Give virtual clap right ini. We are so grateful. Yes. Itu jawaban yang dijawab oleh Tuhan, jawaban doa yang luar biasa. Well, praise and worship terus dalam lebih akustik, lebih simple. Dan worship kali ini sudah di taping sebelum PSBB ketat dimulai. Jadi mereka tetap taping di studio seperti sebelum, tapi dengan jumlah yang lebih kecil. So let's join Grow, Ines, Jason, and Cincin untuk sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, di tengah pergumulan kami, di tengah masalah kita, just remember that the joy of the Lord is our strength. Bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. So this Sunday, hari Minggu ini, dimanapun saudara berada, mungkin di rumah ataupun di mobil, dimanapun saudara berada, come on, let's start worshiping Him. Oh, we love you, Jesus. I trust in you.
Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, mari sama-sama yang di rumah-rumah. Oh kiranglah, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh sing it again. Oh kiranglah, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kirang, sama-sama yang bersukacita nyanyikan. Oh kiranglah, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kirang, sekali lagi nyanyikan semuanya. Oh kiranglah, oh kiranglah, kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, sama-sama terus sembah Tuhan. Oh Jesus, we worship you Jesus. Oh Lord, let your joy be our strength Jesus. Mari sama-sama siapkan hati untuk berdoa. Oh ya Rabashe, we worship you. Oh, Shekera ya Rabba ya Rabba. Biar damai sejahtera-Mu Allah tercurah atas setiap kami Tuhan, tercurah atas rumah-rumah ya Tuhan. Sikala ya Rabba ya Rabba 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 Rabba. Ha ya la ya Rabba 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 Rabba. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami mau bilang ya Tuhan, gak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Gak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Bapa. Sikala ya Rabba 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 Rabba. Tercurah kasih-Mu atas rumah-rumah, tercurah kasih-Mu atas setiap rumah tangga, atas setiap jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Sikala ya Rabba 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 Rabba. Dan kami mau sama-sama katakan, oh Tuhan pada diri kami sendiri, bangkitlah, bangkitlah
menjadi kekuatan bagi kami semua. Oh Jesus, oh Jesus, shake it out, let your joy be our strength, Jesus. Let your joy be our strength, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Shake it out. Mungkin kalian sedang mengalami kelemahan. Maybe you're feeling weak right now. Tapi biarkan kasih Tuhan itu mengalir dan menguatkan kalian semua. Let this joy be our strength right now. In this situation, let His joy and His love be our strength right now. Oh, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Tuhan. Ku yarabashan, yarabashan. Sama-sama nyanyikan lagi. Aku bernyanyi bahagia, yes Jesus, memuji Yesus selamanya. Dan aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari sama-sama nyanyikan sekali lagi. Dan aku bernyanyi, Jesus, your joy is our strength, Lord. Memuji Yesus selamanya. Dan aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Tentu dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tetap sukacita, semangat. Yes, haleluya. Kali ini saya akan berbicara satu topik mengenai keuangan. Dan tentunya sesuai dengan topik yang ada, saya akan sampaikan dengan strong and healthy finance. Bagaimana keuangan yang kuat dan sehat. Saudara, di dalam bicara soal keuangan, bicara soal uang, semua orang saudara membutuhkan. Semua orang pasti terlibat, termasuk pendeta dan gembala sidang. Bukan hanya orang biasa, bukan hanya jemaat, tetapi termasuk pemimpin, termasuk presiden bahkan, ya. Nah, karenanya saudara, penting sekali kita belajar keuangan bukan dari orang dunia ini, tapi kita belajar dari Allah yang sebagai sumber satu-satunya, yang mengawali segalanya. Saudara, apalagi kita sebagai orang percaya, kita perlu mengerti keuangan dari firman Tuhan. Nah, hari ini, saudara, kalau Anda pelajari keuangan, kita banyak belajar dari hal-hal yang berasal dari dunia ini. Termasuk saya, karena saya juga belajar ekonomi, belajar keuangan dari sekolah saya, dari kuliah saya. Dan kemudian saya juga kerja di dunia perbankan. Dan pernah kerja di dunia perbankan. Kerja di dunia perbankan, ya bicara soal keuangan yang pada umumnya manusia lakukan. Tetapi saudara, ketika saya mau pelajari firman Tuhan, itu dahsyat saudara. Dan firman Tuhan itu punya prinsip, punya hukum yang tidak akan pernah usang. Dan itu akan proven, terbukti. Dia tidak akan mudah goncang, tidak mudah kena resesi. Karena memang bagi Tuhan tidak ada resesi, tidak ada krisis. Nah, saudara, ada satu statement yang saya mau sampaikan kepada saudara begini. Bagaimana kita mengelola uang
akan menentukan sejauh mana Tuhan akan mempercayakan kita dengan kekayaan surgawi dan kekekalan. Sekali lagi saya katakan, bagaimana saudara dan saya mengelola keuangan saudara akan menentukan sejauh mana Tuhan akan mempercayakan saudara dan saya, kita, di dalam kekayaan surgawi dan di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan kekekalan. Dari mana saya membuat pernyataan ini? Ada ayatnya, Lukas 16 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal yang mamon yang tidak jujur, ini kaitannya dengan uang, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu apa? Yaitu kekayaan surgawi. Yaitu apa? Yaitu hal-hal yang menyangkut dengan kekekalan. Saudara, bahkan saya berani katakan dari ayat ini adalah bahwa orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal uang, saya bisa menyimpulkan dari ayat Lukas 16 ayat 11 ini, siapa yang tidak bisa dipercaya soal uang, sulit untuk dipercaya dalam hal yang lain. Ini suatu statement yang cukup tegas dan cukup keras. Tapi memang betul saudara, karena Tuhan memberikan saudara dan saya kekayaan, keuangan sebenarnya untuk mengekspos, untuk memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Nah saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau bicara soal keuangan yang sehat dan kuat, saudara, selalu ada kaitannya dengan pengelolaan dan penggunaan. Kita bukan cuma menggunakan uang, tapi kita mesti bisa mengelola uang. Betul tidak, saudara? Iya dong? Nah, saudara, ada satu hal yang saya mau coba sampaikan kepada saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang terjerat dalam persoalan keuangan bukan karena tidak dapat menghasilkan uang. Banyak orang Kristen yang bisa menghasilkan uang. Tetapi saudara, karena mereka tidak ngerti mengelola keuangan menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi tidak sedikit orang Kristen terjerat dalam persoalan keuangan, saudara, bukan karena tidak bisa menghasilkan uang. Enggak, mereka bisa menghasilkan keuangan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana mengelola keuangan menurut firman. Mereka mengelola keuangan menurut apa yang dunia ajarkan, saudara. Dan ekonomi dunia dikenal dengan ekonomi Babel. Nah, ekonomi Allah adalah lain, God's economy, saudara. Ya, nah, di masa pandemi ini terutama, kita sedang mengalami begitu banyak tantangan dalam konteks keuangan tentunya, di dalam hal keluarga. Saya melihat saudara, masalah-masalah keuangan keluarga, karena saya banyak mengajar keuangan dalam konteks seminar-seminar keuangan, saudara. Saya memperhatikan ketika ada orang mulai bertanya satu, dua, sering saya dapati begini, saudara. Kebanyakan ada masalah-masalah keuangan pribadi maupun keluarga adalah karena penghasilan tidak cukup, ngomongnya nggak punya tabungan, kebiasaan berhutang, saudara. Hutang itu nagih loh, saudara. Ya, itu seperti narkoba, seperti narkotik, saudara. Makin dipakai, makin ketagihan, dan dosisnya makin besar. Dan tanpa disadari, kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, utang itu akan menjerat kita, saudara. Saya melihat begitu, saudara. Nggak punya perencanaan keuangan, itu masalah-masalah yang sering terjadi, saudara. Apalagi di era seperti consumerism begini, semua menjadi konsumtif. Nah, ini yang menjadi masalah, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar hari ini bagaimana punya keuangan yang sehat, yang kuat, secara khusus di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Di mana ada begitu banyak negara yang sedang mengalami resesi, 22 negara masuk dalam jurang resesi. Bagaimana saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini juga saya mendapat informasi bagaimana penerbangan yang cukup terkenal di dunia sudah mulai melakukan PHK, saudara. Ya, oleh karena pandemi ini. Nah, saudara yang dikasihi, mari kita belajar, saudara, prinsip-prinsip keuangan dari kebenaran firman Tuhan. Saya melihat tidak sedikit orang Kristen karena punya iman, karena belajar tentang iman, mengandalkan Tuhan dengan iman, walaupun itu tidak salah dan itu perlu dan itu benar saja. Tapi yang sering terjadi adalah kita mengandalkan mujizat di dalam keuangan kita lebih daripada mengandalkan prinsip kebenaran firman. Oleh karena itu orang Kristen harus menjalani kehidupan keuangannya mengikuti prinsip kebenaran. Ya, kalau kita ngomong keuangan ataupun dalam kehidupan yang lain. Saya ulangi, orang Kristen harus menjalani kehidupan mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan mengandalkan mukjizat.
Nah, saudara, memang bisa saja Tuhan bikin mujizat keuangan ketika kita saat sedang kepepet, saudara. Tapi ketika mujizat keuangan terjadi, Tuhan berharap dan Tuhan mengharapkan kita menggunakan prinsip-prinsip kebenaran di dalam mengelola keuangan yang ada di Alkitab. Oleh karena itu, saudara, banyak orang Kristen terpuruk keuangannya karena berkata begini, nanti Tuhan tolong saya kok, pasti ada mujizat, percaya aja. Saya tahu itu betul, saudara. Tetapi Allah tidak mau saudara mengandalkan hidup berdasarkan mujizat. Kan ada kebenaran, kan ada prinsip yang diajarin. Hidup berdasarkan prinsip, saudara. Bahwa mujizat hanya diperlukan kalau memang diperlukan. Tapi kalau nggak perlu mujizat. Kita mengalami keuangan bisa dengan diberkati dengan mengelola keuangan dengan baik, dengan benar. Nah, saya mau ajak saudara belajar, saudara, prinsipnya bagaimana membangun keuangan yang sehat dan kuat. Are you ready? Oke. Saya ambil prinsipnya pakai singkatan, saudara. Dan itu menjadi satu kata, hemat. Coba katakan sama saya, hemat. Iya. H-E-M-A-T. Hemat. Ya. Nah, prinsip hemat ini yang saya mau bagikan sama saudara. Prinsip yang pertama adalah hukum Tuhan dan hadiratnya. Itu nomor satu, tidak boleh Anda ganti. Itu the first priority. Karena sumber dari segala sumber keuangan saudara ada pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Platform saudara dan platform saya, kalau mau diberkati Tuhan, harus punya platform yang sama dengan Tuhan. Maksud saya platform itu apa? Begini, kalau Anda punya gadget, kalau punya gadget Anda smartphone Anda bisa berdasarkan platformnya iOS atau Android. Nah, kalau Anda mau mengambil program-program atau aplikasi yang berdasarkan Android, Anda harus punya gadget Android. Nggak bisa pakai iOS karena platformnya beda. Harus sama platformnya. Nah, hal yang sama, kalau Anda mau diberkati Tuhan, Allah itu roh. Allah itu punya hukum. Allah itu punya prinsip. Dan itu sebabnya Anda harus masuk dalam platform itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah SOP keuangan surga, saudara. Haleluya. Ada amin? Ada satu ayat firman Tuhan, mungkin Anda boleh lihat nanti, saudara, di dalam Ulangan 30 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan bilang begini, saya bacakan dengan cepat saja. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Artinya apa? Tuhan mau memberkati kita di ayat 9 ini. Dalam hal pekerjaan kita, kalau Anda yang berkarir, Tuhan berkati. Buah kandungan yang sudah berkeluarga akan diberkati. Hasil ternak, hasil bumi bagi mereka yang berbisnis diberkati, saudara. Bahkan Tuhan bergirang karena keberuntungan, saudara. Tapi ayat 10 dibuka dengan kata apabila. Kata apabila ini artinya syarat. Ayat 9 baru terjadi kalau ayat 10 dilakukan. Apa itu ayat 10? Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, saudara yang dikasihi, rupanya ayat 9 bagaimana hidup kita diberkati terkait dengan ayat 10 bicara soal hal-hal yang menyangkut kerohanian. Jangan anggap sepele, saudara, yang namanya hukum-hukum Tuhan dan hadirat Tuhan. Nah, mari kita melihat, saudara, di dalam satu hal yang menarik, saudara, untuk Anda pelajari bicara soal hukum Tuhan dan hadirat Tuhan. Di dalam Kejadian, saudara, pasalnya yang kedua ayat 10 dan ayat 11, ada satu hal yang menarik saya mau sampaikan sama saudara, ya. Saya akan bacakan ayatnya, Kejadian 2 ayat 10-11, bicara soal hukum Tuhan dan hadirat Tuhan. Kejadian 2 ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden. Coba katakan sama saya, mengalir. Ya, sekali lagi mengalir. Yes. Saudara, ada sungai yang nggak mengalir loh. Sungai itu sungai yang mati, saudara. Sungai yang hidup adalah sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison. Yakni yang mengalir, sekali lagi, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Saudara, di kata emas pertama kali muncul di Alkitab adalah di sini. Nah, emas adalah
alat transaksi keuangan. Tuhan bilang emas dan perak milikku. Ini bicara soal keuangan, saudara. Nah, saya mau ajak saudara perhatikan baik-baik ya. Dengar baik-baik saudara. Emas itu tidak bergerak. Emas itu diam di tempatnya. Betul nggak saudara? Iya dong. Nah, yang bergerak-bergerak itu emas. Mas Joko, Mas Hari, ya kan saudara. Nah saudara, tapi emas itu dia stay. Bagaimana saudara bisa menemukan emas? Bagaimana saudara bisa menemukan uang? Apabila ada sungai yang mengalir dari Eden dari Tuhan ini, mengalir pecahannya dan akan menemukan emas. Nah, apa maksudnya ayat ini? Saya mau bawa Anda kemana? Saudara, di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 firman Tuhan bilang begini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Nah, kekristenan adalah, ini bicara apa kalau Yohanes pasal 7 kalau Anda lanjutkan, bicara Roh Kudus yang akan diterima oleh orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita punya spirit yang menyala-nyala, hidup di dalam Tuhan, maka jangan heran roh yang dalam diri kita ini akan dituntun oleh Tuhan untuk menemukan emas. Dan pada akhirnya kita akan melihat berkat yang selama ini tidak kita bisa lihat. God will show it to us. Tuhan akan tunjukkan itu kepada kita. Maka itu saudara, jangan anggap enteng yang namanya hadirat Tuhan. Jangan anggap enteng yang namanya kerohanian. Jangan anggap enteng yang namanya hukum Tuhan. Tadi dikatakan apabila engkau berbalik kepada Tuhan. Itu adalah hukum-hukum Tuhan. Saudara, seluruh hidup ini ada hukum-hukum yang harus kita ikuti. Bisa katakan amin? Yang kedua adalah efisien. Yang kedua adalah efisien. Ini bicara soal penghematan, saudara. Kita tidak boleh boros kalau kita mau melihat ekonomi kita atau keuangan kita sehat dan kuat. Amsal 21 ayat 20 firman Tuhan bilang begini. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Saudara, efisien atau hemat tidak sama dengan pelit. Tidak sama. Irit tidak sama dengan pelit. Saudara, orang pelit adalah orang yang hanya mengasihi dirinya sendiri dan hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau mengeluarkan uangnya sekalipun itu penting dan perlu. Tapi orang hemat tahu bagaimana mengelola uang dengan baik dan bagus dan benar, sehingga apa yang memang diperlukan memang dia harus keluarkan, dia keluarkan. Tapi kalau enggak. Saudara yang dikasihi, itu sebabnya kalau kita belajar hemat, artinya apa? Kita belajar mengatur keuangan kita, yang nggak perlu kita nggak keluarkan, yang perlu kita keluarkan, saudara. Karena sekarang kita dipicu oleh konsumerisme yang begitu tinggi, sehingga membuat kita akhirnya bukan lagi memenuhi keperluan atau kebutuhan kita, tapi kita memenuhi keinginan kita. Nah, Anda harus bisa membedakan yang namanya need and want. Anda harus bisa membedakan mana yang namanya need, mana yang namanya want. Mana yang namanya keperluan atau need, dan mana yang namanya want, keinginan. Saudara, Tuhan tidak mau memberkati saudara punya keinginan atau want. Tapi Tuhan mau memberkati Anda punya keperluan. Karena firman Tuhan bilang dalam Filipi 4 ayat 19 berkata demikian. Allahku, kata Paulus, mencukupi segala keperluanmu. What you need, katanya di dalam terjemahan New King James. Di sana dikatakan, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow. Saudara, Paulus berkata demikian. Dalam versi New King James bilang, and my God shall supply all your need. Jadi apa yang menjadi kebutuhan saudara, keperluan saudara, Tuhan akan cukupi. Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan saudara. Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan saudara. Tapi dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang menjadi keinginan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh yang paling gampang adalah begini, saudara. Kita perlu mau minum air, bukan? Ya, kita minum air. Biasa air biasa yang kita perlu minum, kita perlu minum air yang biasa. Tapi kadang-kadang saudara, keinginan kita adalah minum hal-hal yang lain, saudara. Yang mahal, yang kita mau, yang kemasannya bagus, yang import, nggak perlu kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kenapa Anda dan saya perlu mengerti apa bedanya need and want. Segala keperluan saudara Tuhan perlu, Tuhan akan cukupkan.
Nah jadi saudara, di dalam hal ini kita mesti tahu mana yang menjadi keperluan, mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Nah, efisien adalah ketika kita melihat ini yang menjadi keperluan kita cukupi. Yang namanya keinginan nanti dulu kita tahan. Gitu loh saudara. Efisien. Bisa katakan efisien. Yes. Ini bicara soal standar gaya hidup saudara ya. Kadang-kadang kita punya gaya hidup, kita justru terjerembab, kita jadi hancur karena gaya hidup yang ingin hidup gaya. Gaya hidup yang ingin hidup gaya. Nah ini yang jadi masalah saudara. Makanya ada satu perkataan begini saudara ya. People are funny. Dalam bahasa Inggris. People are funny. They buy things they don't need. With the money they don't have. Just to impress people they don't like. Saudara, orang-orang itu lucu katanya. Mereka membeli barang yang mereka nggak perlu. Dan dengan uang yang nggak punya. Caranya gimana? Minjem saudara, ya kan? Hanya apa? Hanya untuk memperlihatkan, mempertontonkan miliknya kepada orang yang dia nggak suka. Lucu kan saudara? Atau yang pernah menghina dia, barangkali kira-kira seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kita perlu efisien. Coba katakan efisien. Oke. Yang keempat, yang ketiga adalah M. M itu apa? Mentalitas. Kalau Anda mau punya yang namanya keuangan yang sehat, strong, harus punya mentalitas yang benar. Apa mentalitasnya? Anda harus menjadi steward. Anda harus menjadi pengelola. Mental Anda, mental saya adalah mental pengelola, bukan pemilik. Apa yang Anda miliki, itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak bisa memiliki segala sesuatu kalau bukan surga yang menyediakan. Everything is coming from God. Semua datangnya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah bagaimana saudara Anda punya mental sebagai seorang pengelola yang baik? Yaitu yang pertama, jangan lupa, kembali lagi kalau kita mau melihat hukum yang pertama, yaitu hak yang pertama adalah hukum dan hadirat. Nah hukum-hukum Tuhan Anda harus jadikan itu patokan di dalam mengelola. Anda siap? Saudara, di dalam mengelola keuangan, ya artinya menjadi steward, mentalitas pengelola bukan pemilik, jangan pernah lupa, persepuluhan itu milik Tuhan. Amin. Persepuluhan itu milik Tuhan. Imamat 27 ayat 30 berkata demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah. Baik yang dari hasil benih di tanah maupun pohon-pohonan. Milik Tuhan. Itu persembahan yang kudus bagi Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita merasa bahwa perpuluhan itu nggak mau kita kembalikan. Itu milik Tuhan. Jangan menjadi pencuri, tapi mari kita belajar untuk kembalikan. Kenapa perlu dikembalikan? Ada banyak hal yang Anda bisa dapatkan, saudara. Ya. Nah, mari kita melihat, saudara. Di dalam Matius 23 ayat 23, Yesus juga berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yesus juga pun mengajarkan persepuluhan harus dikembalikan. Yang satu mengenai persepuluhan harus dikembalikan. Yang lain bicara soal belas kasihan harus dilakukan. Jangan dilupakan. Begitu kira-kira. Nah saudara, itu adalah yang pertama yang Anda harus lakukan kalau Anda menjadi steward. Adalah Anda harus belajar untuk bisa mengatur keuangan yaitu milik Tuhan. Ya. Hal yang kedua di dalam hal Anda menjadi steward, Anda harus belajar untuk bisa menabur. Saudara menabur benih, jelas bukan cuma persepuluhan tapi benih. Saya percaya pengajaran ini Anda sudah sering dengar, tapi kadang-kadang perlu diulang, khususnya di masa pandemi seperti ini. Kadang-kadang kita lupa karena kita punya kebutuhan, keinginan-keinginan kita, dan kita punya pengeluaran begitu besar, kita tidak mau kelola, kita bingung mengelolanya. Dan pada akhirnya justru kita mengurangi benih yang sebenarnya itu menjadi tuaian buat kita di depan. Saudara, di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 firman Tuhan bilang begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Nah saudara, saya punya jemaat satu orang bersaksi, saudara, pernah memberikan kesaksiannya. Bagaimana saudara dia punya hutang kartu kredit sampai 500 juta.
Nah saudara, ketika itu waktu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan ingatkan, kamu lupa untuk menjadi seorang pengelola yang baik. Yaitu lupa mengembalikan persepuluhan. Saudara, kalau menurut hitungan gaji dia nggak mungkin bisa kembalikan dalam waktu singkat. Butuh 10-an tahun saudara untuk mengembalikan hutang itu. Tetapi saudara, kemudian ketika dia bersama dengan istrinya mengambil keputusan untuk mengembalikan persepuluhan dengan apapun yang dia dapat dia mau kembalikan. Dan dia akan belajar hidup dari sisanya. Saudara mau tahu? Dia bersaksi saudara. Hanya dalam 14 bulan lunas. Hari ini saya mau ajak saudara, ayo kita belajar Bapak Ibu. Jadilah orang yang bisa menjadi steward yang baik. Bisa katakan amin. Ya. Nah sekarang kita akan melihat huruf A yang berikutnya. Ada H sudah, E sudah, M sudah, dan A sekarang. Akal sehat. Coba katakan sama saya, akal sehat. Yes. Tahukah saudara, di dalam Lukas pasal 3 ayat 14 ada sebuah cerita yang menarik di situ. Pembicaraan antara prajurit-prajurit dengan Yohanes Pembaptis. Prajurit-prajurit bertanya kepada dia di dalam Lukas 3 ayat 14. Dia berkata, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalimat terakhir itu penting saudara. Coba katakan sama saya, cukupkan dirimu dengan gajimu. Yes, seringkali kita bilang gak cukup. Kenapa gak cukup? Karena kita memaksakan diri untuk memenuhi keinginan kita. Harusnya kita gunakan akal sehat. Harusnya kita belajar untuk mengendalikan diri. Dalam akal sehat itu kita berpikir dan kita mengendalikan diri. Sehingga kita tidak membiarkan diri kita terjerat dalam hutang. Ketika kita terjerat dalam hutang berbahaya sekali saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita pun harus belajar pakai akal sehat kalau mau nolong orang. Saya percaya di masa-masa seperti ini kita punya hati kepengen tolong orang. Tapi kadang-kadang saudara, saking kita begitu mengasihi orang dan mau menolong orang, kita tidak menggunakan akal sehat. Ada satu cerita saudara. Ada seorang hamba Tuhan begitu mengasihi dan mau menolong jemaatnya. Ini kisah nyata loh saudara. Waktu saya bersaksi seperti ini, saya cerita begini, seorang jemaat saya bilang begini, Pak saya tahu kok pendeta itu siapa. Begitu saudara. Ya. Jadi kira-kira gini. Sekali waktu hamba Tuhan ini didatangi oleh jemaat yang sudah cukup lama, jemaat yang mensupport pelayanan selama ini. Ada bisnis, dia mau kembangin bisnis tapi nggak punya modal. Dia datang ke pendetanya. Dia bilang, Pak bisa bantu saya? Pendeta bilang, saya nggak punya duit, gimana mau tolong kamu? Ya saya perlu untuk pinjam di bank. Nah kalau untuk mau pinjam di bank harus ada jaminan. Jaminannya saya nggak ada. Bisa nggak Pak pinjam sertifikat rumah? Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, dia tidak boleh hanya sekedar jujur, tulus seperti merpati, tapi harus cerdik seperti ular. Pakai akal sehat, cerdik. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dia lakukan? Dikasih sertifikatnya. Tanda tangan di bank. Wah saudara, di awal-awal dia dapat pinjaman, masih bagus. Dia datang, dia senang. Pendeta juga suka cita. Tapi lama-kelamaan bisnisnya berjalan tidak baik. Dan hutang tidak bisa dibayar, bunga tidak bisa dibayar. Tagihan dari bank datang dan dikasih notifikasi kepada si yang menjaminkan ini. Dan akhirnya saudara ketika dia nggak bisa bayar, bank mau mengeksekusi jaminan. Dan ketika mau dieksekusi nggak, dicarilah sama si pendeta ini. Si orang ini sudah nggak pernah muncul di gereja dan hilang. Saudara yang bertanggung jawab apa? Ya si pendeta, dieksekusi sertifikatnya. Hati-hati saudara. Ya. Ada lagi saudara seorang yang begitu baik sama temennya minjemin kartu kredit. Ya, ini kisah nyata saudara. Nah kartu kreditnya digesek. Nah ketika dia nggak bisa bayar, dia yang harus bayar. Apa yang terjadi? Semua asetnya harus dia jual gara-gara untuk itu. Bapak Ibu Saudara gunakan akal sehat. Kita harus juga belajar kalau kita sebagai seorang anak Tuhan, kita mesti gunakan akal sehat. Pikir baik-baik. Terutama dalam hal keuangan loh saudara. Kalau kita nggak punya akal sehat, emosi kita yang akan ngedrive kita. Ini berbahaya. Halo, amin. Nah, bagian yang terakhir, yaitu yang T. Saudara yang dikasih Tuhan, yang T adalah tekun.
Ya, tekun. Coba katakan sama saya tekun. Oke. Nah, tekun berarti rajin. Saudara rajin dalam hal bekerja. Saudara, karena firman Tuhan Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin. Tapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Saudara yang dikasih, ayo kita belajar saudara jadi orang yang rajin dalam konteks yang tekun. Artinya apa? Dalam bekerja, tekun. Dalam berbisnis, tekun. Komit, sungguh-sungguh. Saya percaya saudara kalau kita punya ketekunan dalam bekerja, ketekunan di dalam tanggung jawab kita rajin saudara, kita komit, kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ada satu ayat lagi, Amsal 12 ayat 27 berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Sudahkah Anda belajar hari ini bagaimana membangun keuangan yang sehat dan kuat? Strong and healthy finance. Prinsipnya 5, hemat. H, yaitu hukum-hukum Tuhan, hadirat Tuhan. Anda perlu punya platform kerohanian, jangan pernah anggap enteng. Anda harus tahu Tuhan bekerja memberkati mereka yang mencari wajahnya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua adalah E, efficient. Anda harus belajar untuk bisa hemat. Ingat, hemat tidak sama dengan pelit. Artinya mengelola uang dengan benar. Bukan hanya memenuhi keinginan what we want, tapi what we need. Karena Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan saudara. What you need, bukan what you want. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang yang punya mentalitas steward, pengelola. Kita harus belajar mengembalikan persepuluhan kita. Jangan lupa menabur. Kenapa saya perlu ajarkan ini? Karena orang suka lupa di masa-masa krisis, di masa-masa pandemi, justru mereka melupakan prinsip ini. Karena prinsip ini adalah prinsip penting, saudara. Kalau mau diberkati Tuhan. Kalau mau melihat ekonomi saudara, keuangan saudara menjadi strong and healthy. Amin. Dan yang A berikutnya adalah akal sehat. Anda harus gunakan akal sehat. Ya, saudara, kita harus menggunakan common sense. Ada hal-hal yang nggak perlu kita lakukan. Saudara, jangan biarkan diri kita, emosi kita yang lebih kuat daripada common sense. Berapa banyak Anda ditawarkan barang dan saya ditawarkan produk oleh sales. Gunakan common sense. Kalau nggak perlu, tolak, saudara. Ada amin? Ya, jangan lupa waktu membantu orang juga gunakan common sense. Jangan sampai kita yang terjerat dan akhirnya kita sendiri yang babak belur hancur. Dan yang berikutnya tekun. Dalam bekerja kita harus belajar tekun. Di hari-hari seperti begini saudara, ketekunan sama dengan yang namanya kerajinan. Ketekunan sama dengan yang namanya kesungguhan, komit. Karena itu menjadi kualitas anak-anak Tuhan yang pasti akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Hemat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami bagaimana kita punya strong and healthy finance. Dengan 5 prinsip yang barusan disampaikan. Biar kami tetap kuat. Kami tetap punya keuangan yang tidak akan mudah digoncangkan. Tetap kuat dengan 5 prinsip ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berkati umat-Mu di masa-masa seperti ini. Berkat-Mu mengalir buat kami semua. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow, thank you luar biasa untuk Pastor Leonardo Syamsuri. Semua katakan thank you Pak Leo, thank you. Berikan virtual tepuk tangan buat Pastor Leo Nardo Syamsuri yang sudah memberkati kita untuk strong and healthy finance. Ada 5 poin dari kata hemat. Ya, semua catat baik-baik dan lakukan hemat. Yaitu pertama hukum dan hadirat Tuhan. Yang kedua efisien hidup ini. Ketiga punyalah mentalitas yang benar. Mental seorang pengelola bukan pemilik ya. Saya percaya persepuluhan menabur benih. Itulah mentalitas yang benar. Yang kedua lagi apa lihat tadi? Akal sehat. Yes. Pergunakan akal sehat. Cerdik seperti ular ya. Kemudian yang terakhir juga T-nya adalah tekun. Tekun. Kita harus tekun, rajin dalam bekerja. Ya, jangan lupa hemat. Nah, dan juga jangan lupa selama masa ini terus pakai masker, cuci tangan, physical distancing ya. Jangan lupa kalau tidak perlu jangan keluar rumah. That's true, Biar di rumah saja supaya virus ini cepat berlalu. Ya, kita doa sungguh-sungguh buat Indonesia. Yes. So, kita akan selesai untuk Kebakti Benar Raya ini
Have a good Sunday semua di rumah. Terus berdoa. Let's pray for the city of Jakarta. Pray for Manado, for Bekasi, semua kota-kota yang ada. Angkat kedua tangan saudara saat ini. Biar ada damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dan kasih Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan Amen. Have a good Sunday guys. Tuhan Yesus berkati. We miss you so much. Keep safe.